Kedua, terkait info yang mungkin ada pertanyaan dari beberapa teman-teman karena adanya dualisme. Tetapi insya Allah hari ini kita bawa semua dari legalitasnya. Nanti mungkin ibu dan bapak-bapak bisa membaca dan mempelajari. Nah, mungkin pengantar dari kami seperti itu ibu, tetapi sedikit mungkin kami sampaikan bahwa saya tanggal 5 Mei kemarin kami sudah menghadap ke Ibu Bupati dan menyampaikan beberapa hal karena di sebuah negara daerah itu tentu berharap 4 pilar ini bisa berjalan bersinergi, adanya legislatif, yudikatif dan eksekutif. Nah, tentunya kami di Insan Pers mudah-mudahan harapan kami Ibu Ketua kita bisa bersinergi ke depan untuk mencapai Lampung Timur Makmur. Itu saja mungkin pengantar dari kami. Selanjutnya kami mohon Pak Ketua dapat menyampaikan beberapa hal dan sekalian bisa menjelaskan terkait legalitas ibu kita. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini benar sekali. Sebenarnya ini duit Lampung Timur. Sebenarnya kita ini perlu bertanya di kejaksaan, Pak. Karena uangnya alay ini dititipkan di kejaksaan. Masa kita nggak bisa minta bagi? Karena banyak perusahaan. Kami juga bersentuhan dengan alay. Dan kami di perusahaan swasta, kami bisa ngambil beberapa unit mobilnya di Bandar Lampung. Dan saya tahu alay ini ingin melunasi semua hutangnya, janji-janjinya. Aset alay ini sangat banyak sekali. Sebenarnya cukup. Kalau kita ini minta hutang yang dibebas itu sebenarnya bisa. Kalau kita ini rajin menanyakan, dan alay ini setiap ada penjualan asetnya itu bos Tripanca ini menitipkan di kejaksaan. Kenapa kita nggak bisa tanya ke pihak kejaksaan? Kalau ini kita minta bagi, ayolah dibagi. Kalau ada penjualan aset 10M, kasihlah Pemda Lampung Timur ini yang 5 miliar, yang lain-lainnya. Kalau memang Bang Sofyan tadi ingin mengambil itu, ya kita persilahkan Bang Sofyan. Kita kasih mandat kalau memang itu bisa modal sendiri. Nah, cara berhitungnya gimana? Karena ini duit negara loh Bu, ya kan? Kita bentuk PH nih, sistem pengupahannya gimana, teknisnya seperti apa, pasti ini selesai. Karena aset alay ini sangat banyak sekali, itu loh. Dan ayo kalau memang kita ini benar-benar kita ini mau berbuat untuk mengembalikan kas Lampung Timur, ya ayo. Modelnya seperti apa, kerjasamanya seperti apa, benar nggak Pak Zohiri? Sistem cicil kalau suruh memulangkan 107 miliar nggak mungkin. Mungkin Pak, lebih dari itu. Nah, aset dia banyak, tapi kalau memang di sistem cicil, dia penjualan aset, karena bukan utang, bukan Pemda kita aja, Lampung Tengah dan swasta. Kalau ada penjualan aset, kita bisa pertanyakan di kejaksaan. Duit alay yang dititip di kejaksaan itu kan ada. Kita tanyakan, rajin kita tanyakan. Nah, kita bentuk PH-nya tadi. Tapi sistemnya gimana? Ini di negara. Nanti kita ini bekerja, udah ini kan namanya uang negara ini ada surat jalannya, ada segala macamnya kan. Kalau memang ini dimodalin sendiri boleh enggak, aturannya seperti apa kan gitu, bisa juga kan seperti itu. Kita juga mesti harus ada solusi seperti itu ya Bang ya. Dan infrastruktur ini tadi kita minta lah permasalahan infrastruktur pada Lampung Timur ini. Sebenarnya kita milih semuanya jalannya hancur, dan mudah-mudahan di 2026 ini. Dan kita ingatkan Bu Ketua, nanti ingatkan ke Bupati, kasihlah orang yang bekerja itu yang profesional, yang memang benar-benar bekerja untuk infrastruktur, ya kan? Nanti pekerjaan nggak dikasihkan ke orang yang profesional, ujung-ujungnya hancur, remuk, ya kan? Jadi masalah. Kalian juga yang teriak-teriak, kasihlah semua program progres pekerjaan itu kepada yang memiliki yang profesional, yang punya alat lah istilahnya, ya kan seperti itu. Nah seperti itu Bapak-Bapak, kita pinginnya Lampung Timur nih ke depan 5 tahun ini pemerintahan yang baru ini, kami juga pingin
ingin melihat itu apa ya, yang benar-benar baik, khususnya infrastruktur. Dan kita ini bicara PAD dari tadi. PAD kita tingkatkan. Saya pun juga lirik banyak pejabat itu letternya B. Ayo yang dari Jakarta dibalik namakan ke Lampung Timur. Kita nyari makan di Lampung Timur, ya mobil kita bawa yang plat Lampung Timur, ya kan? Kita ini sama-sama jadi pejabat, jadi pabrik juga seperti itu. Datang ke gedung DPR, ini mohon maaf ini, orang ngomongin PAD, kita tingkatkan PAD, tapi kan nunjuk kita juga Pak. Insya Allah kalau Iksan saya balikkan nama Lampung Timur, kalau saya. Jadi kita jangan ngomongin PAD, ribuan pejabat kita ini mungkin ratusan lah, platnya luar daerah Lampung Timur. Kalau kita tingkatkan, kita ini pas ini kita balik nama, ini ada kesempatan, ya mungkin PAD kita akan meningkat. Tapi kalau cuma ngomong yang tadi omongin, itu hal-hal sepele loh Bang. Kita lirik tuh, ya kan? Pak Jakarta masih banyak tuh. Nah, seperti itu. Ini ya bukan mengkritik Pak, bukan ya, kita bicara, tapi kita juga realisasikan hal-hal yang paling kecil dulu lah istilahnya. Dimulai dari kita. Nah, boleh kawan-kawan wartawan ini mengkritik, boleh kan gitu. Tapi yang baik dan berimbang kan seperti itu. Kita juga ngerti. Nanti anggaran Pak Zuhri saya juga belum tahu loh Pak. Tanggapan ada operasionalnya kan sama, kalau juga ingin minta anggaran nanti ditanya di Kesbangpol ya Pak ya. Nah semuanya silakan Pak. Dan kepemimpinan sampai kita tahu ada dualisme di Lampung Timur ini yang mudah-mudahan punyanya abang kita ini ya kan gitu loh. Nah seperti itu. Jadi permasalahan di Lampung Timur ini banyak Pak. Jadi hal-hal yang paling kecil ayolah, jangan yang besar-besar dulu, kita yang urus yang kecil-kecil. Permasalahan PAD, ikon tadi Lampung Timur, katanya Mbak Ella kita membangun, ya kita lihat kita bangun nanti ikon Kabupaten Lampung Timur tadi itu yang diusulkan. Bu Ketua nanti kan bisa ini. Seperti itu ya Pak ya, karena waktu ini Pak Ketua Komisi ini juga ini posnya nih. Nyambung sama saya ini. Mohon maaf, Ibu Ketua. Ya, tingkat enggak banyak, paling 2 menit lah. Langsung saja Ibu Ketua, Pak Beri. Tadi telah disampaikan tambang itu, tambang pasir, tambang batu. Pada prinsipnya ini tidak bisa masuk ke PAD karena perizinannya belum ada. Perizinannya itu, nah, ketika perizinannya belum ada, kita nggak bisa menarik restitusi, itu nggak bisa. Di beberapa kali yang lalu ketua itu dilihat ke pabrik singkong. Waktu sebelum ibu ketua yang keliling itu saya sudah duluan, terutama pabrik singkong di Batanghari, di Rambang Utara. Ini dulu perizinannya mati. Kalau perizinannya mati, ini kan tidak bisa ditarik pajak atau restitusi itu. Nah, sekarang sudah hidup semua. Ada 2 pabrik di Rambang Utara itu kita bantu perizinannya sehingga